Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Ya, kembali lagi dengan Fang Yuan sesuai jadwal ya. Nah, di part sebelumnya Meng Tu bunuh diri di hadapan Fang Yuan. Hal ini tentu di luar prediksi Fang Yuan karena dia itu ingin menangkap jiwa Meng Tu dan mengambil apertur abadi milik Meng Tu. Sayang sekali, pada akhirnya Fang Yuan gagal. Lalu setelah Fang Yuan pergi, anggota klan Meng datang dan memeriksa lokasi kejadian. Mereka segera mengejar Fang Yuan menggunakan rumah Gu halaman investigasi. Salah satu rumah Gu peringkat 7 milik klan Meng. Lalu apa yang akan Fang Yuan lakukan berikutnya? Mari sambung kisah hidup Fang Yuan di part 311. Setelah melakukan pengejaran, rumah Gu milik klan Meng akhirnya berhenti. Sial, petunjuknya berakhir di sini. Dua immortal klan Meng saling bertukar pandang. Satunya Meng Zizai dan satunya adalah tetua kedua. Mereka menatap lembah subur yang ada di hadapan mereka, kontras dengan padang rumput yang gersang di sekitarnya. Tetua kedua berkata dengan suara berat, "Ini adalah lembah jarum ilahi milik Putri Tidur." Meng Zizai mengernyitkan dahi. Putri Tidur adalah seorang immortal peringkat 7 dari jalur suara. Dia tidak memiliki kekuatan tempur yang hebat, tetapi dia menguasai landak ilahi, seekor binatang buas abadi jalur pedang. Hewan itu mampu menembakkan semua duri yang ada di tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa dan kekuatan yang mematikan. Bahkan seorang immortal peringkat 8 pun bisa jadi tak akan selamat kalau mereka tak punya gerakan defensif yang baik untuk menahan serangan ini. Ya, bisa dikatakan landak ilahi adalah penguasa dari lembah jarum ilahi. Dan dia juga yang telah membentuk area itu. Lokasi dari lembah ini sebenarnya ada di antara klan Meng dan klan Murong. Selain mengendalikan binatang buas abadi, kecerdikan dari Putri Tidur dalam hal politik juga sangat terkenal. Hidup di tengah-tengah dua kekuatan super, tetapi tak satupun dari kedua kekuatan super itu yang berani memusuhinya. Karena kalau misalnya salah satu pihak berani mengusiknya, Putri Tidur bisa langsung berpihak pada pihak lawannya. Dengan begitu, maka situasi akan menjadi buruk untuk kedua belah pihak. Kedua immortal dari klan Meng kini terdiam, melihat situasi yang menjadi rumit. Mereka memang mengikuti petunjuk hingga ke tempat ini, namun mereka belum menemukan informasi yang jelas dari orang yang berhadapan dengan Meng Tu. Bahkan kalau misalnya dipikir, kekuatan Putri Tidur sendiri juga bukan tandingan dari Meng Tu. Walaupun kalau ia mengerahkan landak ilahi, maka Meng Tu bisa saja terbunuh. Kemungkinan ini memang membuat mereka berdua menjadi curiga pada Putri Tidur. Tetapi, kalau dia memang benar pelakunya, berarti kemungkinan besar dia sudah menjadi pihak dari klan Murong. Sebagai kekuatan super dari jalan kebenaran, klan Murong tidak akan bisa menyerang sesama kekuatan super dari jalan kebenaran tanpa alasan. Kalau mereka menggunakan Putri Tidur sebagai perantara, itu akan menjadi salah satu cara yang aman. Tapi, jika Putri Tidur bukan pelakunya, penyelidikan yang ceroboh justru akan membuat Putri Tidur condong ke pihak klan Murong. Itu juga bisa menjadi kerugian besar bagi klan Meng. Kini keduanya merenung lama sebelum pada akhirnya tetua kedua berkata, "Kita akan menemuinya dan memberitahukan tentang kematian Meng Tu. Dengan sikap terbuka, dia pasti akan mengerti." Meng Zizai pun mengangguk. Oleh karena itu,
Rumah Gu halaman investigasi tidak berusaha menyembunyikan diri, sehingga kedatangan mereka langsung disadari oleh Putri Tidur. Melihat kedatangan mereka, Putri Tidur tampak tenang. Dia menunggu klan Meng mendarat dan menyatakan niat mereka. Dan begitu mereka tiba, klan Meng langsung menjelaskan tentang situasi mereka. Sementara Putri Tidur mendengarkan dengan serius dan menyadari betapa gentingnya masalah ini. Pertama, dia menegaskan bahwa dirinya tak bersalah. Pernyataan itu segera diverifikasi oleh pihak klan Meng. Kedua, Putri Tidur pun ikut merasa khawatir setelah mendengar bahwa petunjuk hilangnya pelaku dari kematian Meng Tu ada di Lembah Jarum. Putri Tidur berkata, "Siapapun yang mampu membunuh Meng Tu pasti memiliki metode dan kekuatan tempur yang luar biasa. Mari kita periksa lembah ini bersama." Putri Tidur mengambil inisiatif, dan itu membuat kedua immortal dari klan Meng merasa senang. Mereka pun langsung sepakat, dan bertiga mereka bergerak bersama, menyisir lembah Jarum Ilahi dengan hati-hati. Meski begitu, Putri Tidur sendiri tetap bersikap waspada. Dia tahu kemampuan dari rumah Gu milik klan Meng. Jika petunjuk berakhir di tempat ini, pelaku mungkin saja masih bersembunyi di dalam lembah ini. Dan orang yang cukup kuat untuk membunuh Meng Tu tentu saja bisa mengancam nyawanya juga. Alhasil, cara terbaik adalah dengan menemukan pelaku itu bersama dengan klan Meng. Tapi selama apapun mereka mencari, pencarian itu tanpa hasil. Kedua immortal dari klan Meng saling melirik, dan tetua kedua kemudian berkata, "Hampir seluruh lembah sudah kita periksa. Apakah pelakunya memang tidak ada di sini?" Meng Zisai seolah sengaja menimpali perkataan dari tetua kedua. "Apakah masih ada bagian yang belum kita periksa?" Mendengar itu, Putri Tidur tahu bahwa kedua orang ini hanya sedang berpura-pura. Tetapi ia sadar bahwa dia sendiri memang bukan pelakunya. Jadi dia tulus ingin membantu menemukan pelaku yang sebenarnya. Putri Tidur lalu berkata, "Memang benar ada bagian yang belum kita periksa, karena aku merancang khusus lembah Jarum Ilahi ini untuk landak ilahi. Masih ada tempat yang belum kita periksa, dan itu adalah bagian terdalam dari lembah ini yang menjadi tempat bagi landak ilahi. Mari ikut denganku, kita akan memeriksanya bersama." Immortal dari klan Meng segera mengikuti Putri Tidur menuju kedalaman lembah. Dan di sana terlihat seekor landak putih raksasa tengah beristirahat di dasar lembah. Tubuhnya meringkuk, nafasnya panjang dan berat. Seluruh punggungnya dipenuhi duri tajam yang berkilat. Di setiap durinya mengandung tanda dao dari jalur pedang. Landak ilahi itu besar, ukurannya sebesar bukit. Dua immortal dari klan Meng kini terbang mendekat. "Binatang buas abadi yang sungguh luar biasa," kata tetua kedua memuji. Ekspresi Putri Tidur pun tampak melunak. Landak ilahi ini adalah modal terpenting yang membuatnya mampu bertahan di antara dua kekuatan super. Tetua kedua dari klan Meng lalu memeriksa dengan seksama sebelum akhirnya dia bertanya, "Kumpulan jarum penghalang depan belakang ini tampaknya berkualitas sangat tinggi. Kapan Anda akan memanennya, Putri?" Duri-duri tajam di tubuh landak ilahi adalah material abadi peringkat 8 yang siap dipanen. Setiap duri panjang adalah jarum penghalang ilahi depan belakang. Setiap kali landak ilahi menghadapi bahaya, ia akan menembakkan semua duri tajam untuk membunuh musuhnya. Duri yang ditembakkan
tidak bisa ditarik kembali, dan saat tertidur, duri yang baru akan tumbuh. Putri Tidur memiliki metode unik yang mampu membuat landak ilahi tetap tertidur nyenyak. Dan setelah memberinya makan sampai kenyang, ia dapat memanen duri-duri itu secara rutin. Dari sinilah ia membangun pilar pondasi ekonomi yang bergantung pada penjualan jarum penghalang ilahi depan belakang. Sebagian besar jarum itu ia jual pada klan Meng dan klan Murong. Sisanya yang dalam jumlah kecil ia akan jual di toko kuning. Dataran utara memang miskin sumber daya, tetapi berkat landak ilahi ini, Putri Tidur jauh lebih makmur daripada kebanyakan immortal yang ada di sana. Lalu Putri Tidur menjawab pertanyaan tetua kedua. Aku akan segera memanennya. Kali ini ada sekitar 436 jarum. Landak ilahi memiliki lebih dari 1000 duri. Tetapi Putri Tidur hanya mau memetik yang terpanjang dan membiarkan duri yang lebih pendek tumbuh kembali. Ia juga harus menyisakan bagian untuk menjaga kekuatan bertarung dari landak ilahi. Kalau tidak, maka nyawanya sendiri yang mungkin akan dalam bahaya. Setelah itu, tetua kedua pun mengangguk. Saya mengerti. Dan Meng Zizai lalu segera berkata, ayo mulai pemeriksaan ini. Putri Tidur berkata, tolong periksalah dengan teliti. Aku akan memastikan landak ilahi ini tetap tertidur. Dan segera setelah itu, kedua immortal dari klan Meng mulai mencari petunjuk menggunakan rumah Gu halaman investigasi. Meskipun hal ini menimbulkan keributan, tapi gerakan pembunuh milik Putri Tidur tetap membuat landak ilahi terlelap. Kalau sampai landak ilahi terbangun, ia pasti akan mengamuk dan menyerang tanpa pandang bulu. Putri Tidur belum sepenuhnya menaklukkan landak ilahi. Lagi pula, ia juga bukan immortal dari jalur perbudakan. Dan setelah beberapa saat, Meng Zizai dengan penuh semangat berkata, kami menemukan petunjuk baru. Wajah Putri Tidur pun menjadi tegang. Orang ini benar-benar menyusup sedalam ini dan aku sama sekali tidak merasakannya. Betapa luar biasanya metode yang ia gunakan. Setelah itu, ketiganya mengikuti jejak yang tertinggal di sana. Mereka bergerak semakin dalam ke arah perut bumi dan petunjuknya semakin jelas seiring mereka melangkah. Beberapa saat kemudian, jejak itu kemudian berbelok menuju permukaan. Lalu mereka tibalah di luar lembah. Ini wilayah klan Murong, jaraknya ratusan li dari lembah jarum ilahi. Kata tetua kedua. Mereka tampak berpikir. Namun, di tempat ini jejak itu lenyap tak bersisa. Meng Zizai menatap tajam, sementara Putri Tidur memilih untuk diam. Situasinya terlalu rumit untuk ditanggapi dengan gegabah. Akhirnya, ketiga orang itu memeriksa sekitar sana cukup lama. Putri Tidur lalu mengusulkan untuk kembali ke lembah, karena mereka tak mendapatkan hasil. Dan kedua immortal dari klan Meng pun setuju. Tapi, saat mereka kembali, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka benar-benar terkejut. Landak ilahi itu masih tertidur lelap, tetapi tubuhnya kini sudah gundul. Semua jarum penghalang ilahi depan belakang kini telah hilang. Apa yang terjadi? Jarum-jarum penghalangku. Aku menjaga lembah jarum ilahi selama 100 tahun tanpa pernah meninggalkannya. Aku menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk memberi makan landak ilahi ini. Berkali-kali, aku memakainya dengan langkah pembunuh agar dia bisa tidur lelap. Semua itu hanya demi mencapai skala seperti sekarang. Putri Tidur tampak pucat. Suaranya bergetar. Sementara dua immortal dari klan Meng saling bertukar pandang.
Keringat dingin tampak membasahi dahi mereka. Saat itu juga mereka sadar bahwa mereka telah dimanfaatkan oleh seseorang. "Klan Meng, kalian harus memberiku penjelasan sekarang juga. Kalau tidak, meskipun aku hanya seorang kultivator tunggal, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja." Putri Tidur menatap tajam ke arah kedua immortal dari klan Meng. Kehilangan duri landak ilahi adalah sebuah bencana. Kecemasannya kini memuncak dan amarahnya membara. Hingga dia langsung menuntut penjelasan meski pihak yang dihadapi adalah klan Meng. Putri Tidur tidak sama dengan Fang Yuan, di mana kalau Fang Yuan kehilangan bisnis Gunyali, tetapi dia masih memiliki banyak sumber pendapatan yang lain. Namun, bagi Putri Tidur, hilangnya jarum penghalang depan belakang sama artinya dengan runtuhnya pilar utama keuangannya. Meskipun ia masih memiliki landak ilahi, namun menumbuhkan kembali jarum penghalang depan belakang akan memerlukan waktu yang panjang dan investasi yang besar. Putri Tidur adalah sosok yang selalu punya rencana jangka panjang. Setiap kali dia memanen penghalang ilahi di punggung landak ilahi, ia sengaja menyisakan sebagian besar agar dapat terus tumbuh. Tapi kali ini, pencuri yang mengambil duri landak itu terlalu kejam. Bahkan dia tidak menyisakan satupun duri. Akibatnya, bukan hanya seluruh duri yang sudah matang lenyap, tetapi juga prospek masa depan Putri Tidur yang kini menjadi hancur. Sayang sekali, aku tak punya metode untuk memindahkan binatang langka ini ke dalam apertur abadiku. Menaruhnya di luar benar-benar tidak aman. Dia berkata dalam hati dan tangannya terkepal erat. Namun sekalipun Putri Tidur bisa memindahkan landak ilahi, tetapi itu tetap merepotkan. Pertama, dia belum sepenuhnya mengendalikan landak ilahi. Kalau landak ilahi mengamuk di dalam apertur abadinya, kerugian yang ia derita juga akan menjadi sangat besar. Kedua, kalau dia menghadapi kesengsaraan surgawi, kehendak surga pasti akan mengirimkan bencana yang jauh lebih kuat, yang mana itu pasti ditujukan kepada landak ilahi itu. Dan terakhir, landak ilahi adalah kartu truf untuk bertahan hidup di antara klan Meng dan klan Murong. Menyimpannya di dalam apertur abadi berarti mengambil resiko tak bisa mengeluarkannya tepat waktu kalau terjadi pertempuran. Situasi Putri Tidur memang tidak sangat ideal. Dan sekarang, setelah kehilangan segalanya, dia menjadi sangat marah. Tetua kedua dari klan Meng segera membujuk dengan nada lembut. "Putri Tidur, mohon tenanglah. Setidaknya sebentar saja." "Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Kalian mengatakan bahwa Meng Tu mati dalam pertempuran. Aku percaya dan bahkan tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Aku menyambut kalian masuk. Lalu kalian mengatakan menemukan bukti, tetapi aku tak melihat bukti apapun dan mengandalkan hasil investigasi kalian. Benar memang terlihat ada petunjuk setelahnya, tetapi apakah itu benar-benar petunjuk yang ditinggalkan oleh pelaku? Apa rumahku kalian tak punya kemampuan untuk memalsukan petunjuk?" Mendengar itu, kedua immortal dari klan Meng tampak keringat dingin. Tatapan Putri Tidur kini menjadi sangat waspada, dan aura Gu mulai menyebar dari tubuhnya. Perlahan Putri Tidur mundur, matanya tak lepas dari mereka berdua. Sementara kedua immortal dari klan Meng hanya bisa tersenyum pahit. Mereka tahu alasan dibalik rasa waspada dari Putri Tidur. Saat ini landak ilahi sudah kehilangan semua durinya. Kekuatan tempurnya jatuh ke titik terendah. Sama seperti kekuatan Putri Tidur. Kartu truf yang dulu ia gunakan untuk menghadapi kedua kekuatan besar, kini bisa dikatakan hampir hilang sepenuhnya. Maka wajar kalau dia sekarang bersikap begitu waspada. Tetua kedua, klan Meng menghela nafas panjang. "Putri Tidur,
Jika ini memang rencana klan kami untuk mencuri duri landak ilahimu, mengapa kami kembali bersamamu? Kalau benar kami ingin menjebakmu, kami pasti sudah menyeretmu ke dalam medan perang abadi dengan dalih mengejar pelaku. Tolong pikirkan hal ini baik-baik." Putri tidur terdiam sejenak, lalu matanya menjadi tajam. "Mungkin karena klan Meng termasuk dalam jalan kebenaran, kalian tak bisa bertindak langsung padaku. Aku sudah membuat perjanjian dengan kalian, jadi kalian menurunkan kekuatan tempurku terlebih dahulu. Lalu kalian menipuku dengan kata-kata manis. Itu juga masuk akal." Dua immortal dari klan Meng saling bertukar pandang. Pikiran putri tidur memang tajam. Mereka sulit untuk membantahnya. Kalian kira aku tak paham tipu muslihat jalan kebenaran? Kalian yang memulai ini. Kalau klan Meng tidak memberikan penjelasan, maka aku akan membuat seluruh dunia tahu dan memutuskan mana yang benar dan salah. Tunggu, seru tetua kedua. Wajahnya dan Meng Zai sama-sama menjadi pucat. Tapi semua sudah terlambat. Putri tidur langsung menyiarkan masalah ini di toko kuning dan menghubungi klan Murong. Dalam sekejap, kabar kematian Meng Tu yang berusaha ditutupi oleh klan Meng kini telah terbongkar. Terlebih, pelakunya juga belum ditemukan. Dan terakhir, Putri tidur menyebutkan bahwa klan Meng terlibat dalam skema hilangnya jarum penghalang ilahi. Berita itu benar-benar menggemparkan toko kuning dan menyebar dengan cepat. Meng Zizai menjadi geram. "Kau benar-benar keterlaluan." Matanya menyala penuh dengan amarah. Tetua kedua menatap Putri tidur dengan niat membunuh. Tapi wajah Putri tidur tetap tenang. Dia tahu bahwa hubungan dengan klan Meng telah rusak parah. Tetapi dia tak punya pilihan lain. Setiap perjanjian aliansi bisa dilanggar. Masalah ini terlalu besar dan ia harus melindungi dirinya sendiri. Dengan kekuatannya yang sudah jatuh sampai titik terendah, bagaimana ia bisa bertahan? Bahkan meskipun Meng Tu telah mati, kekuatan klan Meng masih jauh di atas kemampuannya. Oleh karena itu satu-satunya jalan adalah meminjam kekuatan dari pihak lain. Ia perlu menarik perhatian dari para immortal dan membuat klan Murong mendukungnya. Dengan begitu, sekalipun klan Meng menyimpan niat buruk, mereka akan menahan diri. Karena mereka adalah kekuatan dari jalan kebenaran. Putri tidur. Pada titik ini, kata-kata tak akan ada gunanya. Tetapi akan kukatakan ini padamu. Jangan terlalu mencurigai kami. Mungkin saja kita sama-sama sedang dimanfaatkan. Kata tetua kedua yang kini suaranya terdengar sangat berat. Situasinya kini sudah sangat jelas. Bahkan jika kedua immortal dari klan Meng tidak menumbuhkan jalur kebijaksanaan, mereka bisa menyimpulkan bahwa pelaku sangatlah kejam. Belum lagi bagaimana mereka memaksa Meng Tu untuk meledakkan diri secara tiba-tiba, lalu dengan sengaja meninggalkan petunjuk yang mengarahkan para pengejar dan klan Meng ke lembah jarum ilahi. Bahkan memanfaatkan mereka untuk membawa Putri tidur pergi dan mengambil semua duri dari landak ilahi. Klan Meng kami akan memberimu penjelasan. Tetua kedua mengatakan itu sebelum pada akhirnya dia melangkah pergi bersama dengan Meng Zizai. Begitu kedua immortal dari klan Meng itu meninggalkan tempat itu, Putri tidur langsung mulai membentuk formasi Gu di sekitar landak ilahi. Klan Meng kehilangan seluruh petunjuk. Mereka hanya bisa kembali sekarang. Sekalipun mereka menemukan petunjuk baru, mereka kini sudah menjadi ragu untuk menindaklanjuti masalah ini. Mereka khawatir bahwa itu hanya akan menjadi jebakan lain dari musuh.
Di dalam rumahku mereka, Meng Zisai berkata, pelaku ini benar-benar licik. Masalah ini sudah tersebar luas. Bagaimana kalau kita langsung menghukum Putri Tidur dan menuduhnya sebagai pelaku? Benar atau salahnya Putri Tidur, dia bisa dianggap sebagai pelaku. Dan jika klan Meng menyerangnya dan berhasil membunuhnya, mereka bisa memulihkan prestis serta menyelesaikan krisis ini sambil mempertahankan reputasi mereka. Bahkan, ada kemungkinan mereka juga akan mendapatkan landak ilahi yang dikelola oleh Putri Tidur. Tapi, tetua kedua berkata, aku sempat memikirkan hal yang sama. Tapi, pertama, rumahku kita tidak mungkin mengalahkan Putri Tidur dan landak ilahi itu dalam waktu singkat. Kedua wilayah ini dekat dengan klan Murong, jadi tidak ada jaminan mereka tidak akan ikut campur. Ketiga, yang paling penting, kita memiliki perjanjian aliansi dengan Putri Tidur. Jika kita menyerangnya secara gegabah, kita akan menerima serangan balasan yang berat. Dan terakhir, situasi dataran utara sekarang sudah berbeda. Tetua kedua mengatakan tentang hal-hal yang terkait dengan keturunan Huang Jin, yang mana mereka semua saat ini diminta untuk bekerja sama. Mereka bersiap untuk sesuatu yang besar di masa depan. Pada akhirnya kedua immortal itu pun kembali ke klan Meng. Sementara Fang Yuan, dia sendiri juga sudah meninggalkan tempat itu. Saat ini di dalam aparatur abadi Fang Yuan tersimpan setumpuk jarum penghalang ilahi depan belakang. Dan memang Fang Yuan lah dalang dibalik semua kekacauan ini. Dia memahami seluk-beluk dari klan Meng. Dan dengan pencapaian dari jalur kebijaksanaannya, ia menyiapkan perangkap sederhana namun mematikan. Dengan keberuntungannya yang luar biasa, Putri Tidur pun ikut terpancing masuk. Dan rencananya berhasil mulus tanpa hambatan. Bagi kebanyakan immortal, mendekati landak ilahi bukanlah hal yang mudah karena aura mereka yang berbeda. Tapi Fang Yuan itu sangat mudah. Dia bisa menyamar sebagai Putri Tidur dengan wajah familiar. Bahkan ketika landak ilahi itu membuka matanya, dia tidak menunjukkan rasa panik sedikit pun. Landak ilahi terus terlelap dan Fang Yuan dapat dengan mudah mencabut seluruh durinya. Dan setelah mendapatkan semua duri itu, dia kemudian pergi. Lalu saat ini, Fang Yuan memutuskan untuk kembali ke tanah Langya. Dia berpikir bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk mencuri lagi. Alasannya, karena dia saat ini tidak memiliki Gu Immortal dari jalur pencurian. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah Gu Immortal pencuri hebat. Dan dia sudah menggunakan tangan hantu pencuri hebat di Gurun Barat. Kalau dia terus mencuri dengan metode ini, pada akhirnya orang-orang akan menghubungkan titik-titik ini dan menebak identitasnya. Fang Yuan tidak mau hal itu terjadi saat ini. Jadi dia lebih memilih untuk kembali. Dalam perjalanannya, dia masih harus melengkapi material yang masih belum lengkap. Dan dari mana dia mendapatkan itu? Tentu saja dari toko kuning. Saat melihat dinamika di toko kuning, Fang Yuan sendiri juga ikut menyebarkan rumor terkait dengan apa yang dikatakan oleh Putri Tidur. Fang Yuan mengatakan bahwa Putri Tidur itu licik dan menipu klan Meng. Semua itu dilakukan supaya Putri Tidur dapat menyimpan jarum penghalang ilahi depan belakang untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kesengsaraan abadi yang akan datang. Dan hal itu membuat kebenaran menjadi semakin kabur. Tentu ketika kebenaran itu menjadi kabur, semua skema Fang Yuan menjadi jauh lebih sempurna dan dia pun menjadi aman. Tetapi Putri Tidur yang mendengarnya tentu menjadi sangat marah dan cemas. Ya, walaupun itu bukan urusan Fang Yuan lagi.
Beberapa waktu kemudian di toko kuning, tiba-tiba gumpalan besar api transparan membara, memancarkan cahaya harta karun yang menyilaukan. Kemunculannya segera menarik perhatian banyak immortal di tempat itu. Berbagai kehendak dan juga indera ilahi tertuju kepada lokasi itu. Rupanya di sana ada Zhang Ji, seorang immortal dari kuil langit hitam. Dia kini tampak memperdagangkan barang dagangannya. Aku tak pernah menyangka ekspedisi kali ini akan memberiku material abadi peringkat 7 yang begitu langka. Keuntungannya cukup untuk mengisi kembali cadangan esensi abadiku, pikir Zhang Ji. Dia mulai menjawab pertanyaan dari para immortal mengenai harga barang yang ia tawarkan. Tarif yang ia pasang hanya sedikit lebih tinggi dari harga pasar, dan itu membuat banyak orang tergoda untuk membeli karena stok barang ini di pasar sangat terbatas. Aku ingin semuanya. Sebuah kehendak ilahi langsung menghubunginya dan menawarkan harga yang lumayan tinggi. Jantung Zhang Ji berdebar kencang nyaris tak percaya. Dan setelah itu, mereka pun menyelesaikan transaksi mereka dalam jumlah yang besar. Zhang Ji menjadi sangat bersemangat. Zhang Ji pun menjadi sangat bersemangat. Transaksi yang berlangsung cepat ini tentu membuat para immortal yang sedang mengamati api itu sedikit terkejut. Tak sedikit dari mereka yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan api yang dijual Zhang Ji. Melihat mereka, Zhang Ji dengan santai lalu berkata, "Jangan khawatir, stoknya masih ada. Namun, ukuran yang dijual Zhang Ji kali ini jauh lebih kecil daripada batch pertama." Memang transaksi awal itu memicu antusiasme dari para immortal lain. Api transparan memang jarang ada di pasaran. Biasanya mereka hanya bisa didapatkan sedikit demi sedikit. Tapi kali ini ukurannya cukup besar. Kesempatan itu terlalu sayang untuk dilewatkan. Zhang Ji lalu berkata, "Namun kali ini aku akan sedikit menaikkan harganya." Ia sendiri tak terlalu memahami nilai dari api transparan, dan ini adalah kali pertama dia menjual api transparan, sehingga dia tidak pernah menyangka kalau peminatnya akan sebanyak ini. Kemudian harga pun terus naik, dan beberapa pembeli akhirnya mundur. Tapi hal itu justru membuat harga awal yang ia terapkan terlalu murah. Zhang Ji bahkan sedikit menyesal kenapa dia melepaskan batch pertama dengan begitu cepat. Tapi Zhang Ji segera menyingkirkan pikiran itu. Lagi pula, dia memiliki 3 batch, dan dia kini semakin memahami situasi dari pasar, sehingga Zhang Ji pun bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Di sisi lain, Fang Yuan kini tampak menatap gumpalan api transparan di dalam apertur abadinya, dan dia tampak mengangguk puas. Rupanya pembeli batch pertama dari Zhang Ji adalah Fang Yuan. Api transparan dikenal sebagai api kehidupan mengambang. Dia terbakar tanpa suara. Namun kalau dia membakar makhluk hidup, berbagai pemandangan dari masa lalunya akan muncul, diproyeksikan seperti gambar yang berputar kembali. Untuk menyimpannya dibutuhkan metode khusus. Kebetulan Zhang Ji mendapatkannya secara kebetulan dan tak memiliki metode itu. Jadi Zhang Ji memilihnya untuk menjual di toko kuning. Sementara Fang Yuan, dia memiliki metode dari warisan sejati milik Lang Ya. Saat ini, Fang Yuan tampak tersenyum. Dia berkata, "Aku pikir akan sulit untuk mendapatkan api transparan. Siapa sangka ada yang menjualnya di toko kuning, dan jumlahnya juga besar. Keberuntunganku sungguh luar biasa." Dengan ini, Fang Yuan telah mengumpulkan 4 material abadi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Gu Segudang Diri. Ada anggur pisau, ada tepi jarum, ada jarum penghalang depan belakang, dan
ada api transparan. Artinya, Fang Yuan sudah bisa bersiap untuk melakukan pemurnian. Tapi, sebelum benar-benar melakukan pemurnian, Fang Yuan perlu menggenapi jumlah yang dibutuhkan dan dia membeli beberapa tepi gu di toko kuning. Dan sekarang, setelah semua itu selesai, Fang Yuan tak ada waktu untuk berlama-lama di luar. Dia segera kembali ke tanah Langya, melewati formasi abadi, dan dia kembali bertemu dengan Langya. Perjalanannya benar-benar lancar, tanpa hambatan ataupun bahaya. Kepulangannya yang jauh lebih cepat dari perkiraan, itu membuat Langya menjadi sangat gembira. Karena kamu sudah kembali, aku akan segera bersiap untuk melakukan penyempurnaan. Nada Langya terdengar hangat dan semangat. Tekanan dari pengadilan surgawi memang sangat besar untuk diabaikan. Jadi Langya pun ikut bergerak cepat. Fang Yuan tersenyum. Aku berterima kasih kepada tetua tertinggi pertama dan para immortal dari 3 ras yang lain. Karena kalian telah meminjamiku begitu banyak batu esensi abadi. Tanpa itu aku akan kesulitan dalam perjalanan. Lalu Langya menjawab, tak perlu terlalu formal. Kita berada di pihak yang sama. Semakin kuat dirimu, semakin aman juga tanah ini. Lagi pula, jika tanah ini dalam bahaya, para ras manusia juga tak akan bisa melarikan diri karena mereka terikat oleh perjanjian. Dan memang benar bahwa saat ini, Sekte Langya, Manusia Salju, Rockman, dan juga Eggman berada dalam satu perahu yang sama. Jika salah satu dari mereka terancam, pihak lain pun tak akan bisa lolos. Jadi, peningkatan Fang Yuan itu adalah keuntungan bagi mereka semua. Pada akhirnya, Fang Yuan menyerahkan keempat material abadi kepada Langya untuk segera diproses. Material ini memerlukan sedikitnya 15 hari pengerjaan. Prosesnya berulang, rumit, dan membosankan. Semua manusia berbulu immortal di Sekte Langya dikerahkan untuk memberikan kemampuan terbaik mereka. Dan keunggulan dari resep gu segudang diri yang Fang Yuan buat tampak jelas di sini. Dengan pencapaian jalur penyempurnaan pada tingkat Grandmaster Agung, resep gu itu sudah diolah hingga mencapai batas yang hampir mustahil untuk ditingkatkan lagi. Langkah-langkah penting dalam penyempurnaan itu dipangkas menjadi hanya 3 tahap. Sebaliknya, proses lainnya mencapai belasan ribu langkah. Sebagian besar dihabiskan untuk memoles material abadi. Fang Yuan mengarahkan sebagian besar upaya untuk memproses material itu hingga berada dalam kondisi terbaik. Meskipun hal ini tentu meningkatkan konsumsi material, tetapi dia tak ragu sedikit pun. Sebab tahap ini masih berada dalam kendali para immortal. Sedangkan langkah-langkah inti penyempurnaan gu bergantung pada benturan dan jalinan tanda Dao, sesuatu yang tak bisa dikendalikan sepenuhnya. Dengan metode ini, ditambah kemampuan penyempurnaan Sekte Langya dan tingkat keberhasilan perbaikan gu segudang diri melonjak sampai 50%. Itu berarti kemungkinan keberhasilannya 50-50. Bagi kebanyakan immortal, 50% adalah angka yang nyaris mustahil untuk mereka capai. Sebagian besar dari mereka bahkan sudah puas walau peluang keberhasilannya hanya 1%. Dengan kekuatan penuh Sekte Langya yang membantuku di era ini, kami seharusnya menjadi kekuatan nomor 1 di jalur penyempurnaan. Dan selain itu, aku masih memiliki keberuntungan yang luar biasa. 3 pilar utama keberhasilan Fang Yuan adalah pencapaiannya dalam jalur penyempurnaan yang sudah di tingkat Grandmaster Agung, dukungan penuh dari kekuatan nomor 1 yaitu Sekte Langya, dan terakhir adalah tingkat keberuntungannya. Akumulasi dari semua itu meningkatkan persentase keberhasilan penyempurnaan ini dan nilainya mencapai angka 50%. Singkat cerita, akhirnya pemurnian dimulai. Langya mulai mengaktifkan formasi.
Saat itu terdengar seperti jutaan lebah yang menari sambil berdengung. Formasi super dari jalur penyempurnaan kini sudah menyala. Aliran besar cahaya putih keemasan memancarkan cahaya dan menyelimuti area di sekitarnya. Semuanya masuk ke dalam formasi. Perintah Langya sambil melangkah ke dalam formasi itu. Menyusul di belakangnya ada rambut ke-6, rambut ke-3, rambut ke-4, rambut ke-7, dan para manusia berbulu lainnya yang berstatus immortal. Fang Yuan sendiri, dia berdiri di tepi formasi dan hanya mengamati. Penyempurnaan Gu kali ini sepenuhnya dia serahkan pada Langya dan para manusia berbulu. Biasanya aku akan ikut terlibat, tetapi kali ini Langya memakai formasi abadi jalur penyempurnaan yang dibuat secara pribadi oleh leluhur rambut panjang. Formasi ini hanya dapat digunakan oleh manusia berbulu immortal. Sebagai seorang manusia, aku akan mati begitu memasuki formasi ini. Itu adalah alasan kenapa Fang Yuan tidak ikut dalam penyempurnaan kali ini. Bagaimanapun tanah terberkati Langya memiliki pondasi yang begitu dalam. Kali ini mereka mengeluarkan salah satu formasi penyempurnaan warisan dari leluhur rambut panjang. Cahaya kini mulai berubah warna. Dari sebelumnya putih keemasan menjadi orange keemasan, lalu emas pekat. Dalam kilau emas pekat, bintik-bintik cahaya bintang mulai berkedip dan menjadi sorot yang menyilaukan. Dengungan formasi abadi melembut. Tak lama kemudian, keheningan menyelimuti. Para manusia berbulu immortal dan Langya berdiri melingkar. Langya bergerak lebih dahulu. Dia mengaktifkan formasi dan mengeluarkan material abadi yang sudah disiapkan. Material itu berubah menjadi asap dan melebur ke dalam cahaya emas pekat. Fang Yuan memperhatikan itu dengan serius. Ini adalah langkah awal yang paling krusial. Jika asap telah sepenuhnya menyatu, barulah proses dapat dilanjutkan. Pada bagian ini, dia tak merasa tertekan. Karena Fang Yuan tahu, sekalipun proses ini gagal, kerugian yang mereka derita tak terlalu besar dan bisa segera dimulai ulang. Lalu 1 jam pun berlalu. Material abadi itu sepenuhnya telah berubah menjadi asap dan menyatu sempurna ke dalam cahaya emas pekat. Perlahan cahaya emas pekat itu mulai mengembun dan menyusut. Saat cahaya bintang di dalamnya kemudian berubah menjadi bintang es. Langya memulai bagian kedua. Waktu pun berlalu. Para manusia berbulu immortal bergantian memasukkan material abadi ke dalam formasi dan semuanya menyatu. 3 hari 3 malam waktu yang dibutuhkan. Rambut ketiga melemparkan Gu pertama, yaitu Gu kemandirian. Gu kemandirian termasuk jalur kekuatan dengan efek penyembuhan. Semakin besar kekuatan Master Gu, semakin besar juga efeknya. Jumlahnya dihitung sangat ketat, karena saat memperbaiki sebuah Gu immortal, jumlah tanda Dao harus tepat. Salah sedikit saja semuanya akan hancur. Begitu semua Gu kemandirian masuk, Langya mengaktifkan formasi sepenuhnya. Dalam sekejap ratusan pilar orange kemerahan setinggi beberapa meter meledak di dalam cahaya emas pekat. Arus udara panas mencoba menerobos keluar, tetapi terperangkap oleh rapatnya jalur formasi yang ada di sana. Dan formasi penyempurnaan rambut panjang memang sungguh luar biasa. Pilar-pilar api itu terus menyala selama 48 jam sebelum akhirnya mulai meredup. Cahaya emas pekat terbakar hingga habis, sementara semua Gu kemandirian berubah menjadi batu yang terlihat aneh. Ukurannya sebesar kereta kuda. Setelah menunggu sebentar, batu itu mengeras sepenuhnya. Fang Yuan tampak menghela nafas lega. Bagian kedua dari penyempurnaan Gu segudang diri akhirnya selesai. Selanjutnya,
Langya dan para immortal lainnya mulai beristirahat dan memulihkan diri. Sementara rambut keempat dan rambut keenam tetap bekerja mempertahankan formasi abadi sambil mengukir batu itu. Beberapa waktu kemudian, batu itu hancur seluruhnya, berubah menjadi tumpukan pecahan yang berserakan di tanah. Rambut ketiga sudah selesai beristirahat. Ia lalu mengeluarkan anggur pisau dan menuangkannya ke atas pecahan batu. Asap mulai melayang, lalu menggumpal membentuk bola-bola seperti lentera kecil yang mengambang di udara. Kini rambut keempat dan rambut keenam gantian beristirahat, sementara rambut ketiga mengeluarkan sejumlah besar gu upaya sekuat tenaga. Gu itu memasuki asap, namun tidak bercampur dengannya. Kemudian Langya ikut bergerak. Dia membuka inventarisnya dan mengeluarkan api transparan yang telah ia siapkan. Dalam api transparan itu, gu upaya sekuat tenaga dan asap abu-abu perlahan menyatu. Proses ini memakan waktu yang sangat lama. Setengah bulan. Penyatuan baru selesai. Api transparan, gu upaya sekuat tenaga, dan asap abu-abu kini telah menghilang, meninggalkan gerimis tipis. Gerimis ini terperangkap di tengah formasi abadi jalur penyempurnaan, terus turun tanpa henti. Ini adalah bagian akhir dari langkah ketiga. Namun, gerimis itu menjadi tak stabil dan semakin tipis. Semua manusia berbulu dan Langya segera bertindak. Masing-masing dari mereka memiliki metode berbeda untuk menangani bagian tertentu di dalam proses penyempurnaan gu. Jarum depan belakang ilahi, material abadi dan sejumlah besar gu fana dilemparkan ke dalam formasi. Fang Yuan menggunakan resep yang ia simpulkan sendiri. Ia tidak mengeluarkan satu gu immortal pun. Sebagai gantinya, ia memakai material abadi dan gu fana dalam jumlah besar. Cara ini memang menghindari kerugian hilangnya gu immortal. Tapi konsumsi material abadi dan gu fana juga melonjak puluhan kali lipat. Begitu pula pekerjaan yang diperlukan. Karena itu, Sekte Langya menggunakan formasi jalur penyempurnaan milik leluhur rambut panjang. Waktu pun berjalan. Semua tahap penting telah terlewati tanpa hambatan berarti. Dan setelah 2 bulan waktu di dalam tanah terberkati Langya, proses penyempurnaan gu segudang diri telah mencapai bagian akhir. 2 bulan adalah batas optimal Fang Yuan saat ini. Ia telah memanfaatkan semua metode jalur waktu yang aman, bahkan mengubah tanda Dao menjadi bahan penyempurnaan. Formasi akhirnya bergetar, cahaya menyembur ke langit. Langya tampak menghela nafas panjang, sementara para manusia berbulu kini terlihat kelelahan, tapi wajah mereka dipenuhi dengan sukacita. Karena pada akhirnya langkah terakhir mereka berhasil. Cahaya meredup dan gu immortal peringkat 7 pun terlihat. Gu ini cukup unik karena panjangnya lebih dari 10 meter dan menyerupai kelabang berkilau logam. Di kepalanya terdapat corong tajam yang tampak berbahaya. Sepasang antena panjang menjulur dari dahinya dan ribuan kaki menutupi kedua sisi tubuhnya. Inilah penampakan gu segudang diri, gu immortal peringkat 7. Tak disangka penyempurnaan pertama langsung berhasil. Fang Yuan pun tampak gembira dan Langya tak kalah gembira. Para manusia berbulu pun bersorak dengan riang. Gu segudang diri kini terjebak di dalam pusat dari formasi jalur penyempurnaan. Karena Fang Yuan bukan pembuatnya, tentu gu ini masih belum memiliki pemilik. Dan Fang Yuan segera memperbaiki gu itu dengan cepat menggunakan bantuan formasi. Fang Yuan benar-benar tersenyum puas. Hanya dalam 1 kali percobaan, gu immortal peringkat 7 berhasil disempurnakan. Fang Yuan benar-benar tak pernah memimpikan hal semacam ini. Tingkat keberhasilan 50% itu benar-benar angka yang sangat tinggi.
Setelah itu, Fang Yuan lalu mengirimkan esensi abadinya ke dalam gu ini dan mencobanya. Segera kekuatan dari jalur kekuatan menyebar dan jiwa milik Fang Yuan segera muncul dalam sekejap. Semuanya terlihat sama seperti gerakan pembunuh segudang diri. Walaupun Fang Yuan punya penilaiannya sendiri, efeknya sedikit lebih lemah. Tapi, meski begitu, gerakan pembunuh segudang diri memerlukan terlalu banyak gu. Pengeluaran esensi abadinya kini telah menurun drastis ketika aku berhasil membuatnya menjadi gu. Lalu, aktivasinya juga lebih mudah karena hanya membutuhkan satu pikiran. Padahal dulu setiap kali aku mengaktifkan gerakan pembunuh segudang diri, aku butuh waktu mempersiapkan meskipun sudah terbiasa. Itu benar-benar menguras energi mental. Ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Fang Yuan benar-benar puas setelah menguji gu itu. Gu segudang diri immortal peringkat 7 kini benar-benar telah menjadi miliknya. Dan sekian kisah hidup Fang Yuan kali ini. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Bye.